Paras baru banget. BL banget. Ya, suasana pagi ini. Kenapa? Ternyata ini sedang berunding. Keluarganya aja tambah. Ini sarapan. Kita keluar, sejuk sekali. Lah, Iya. guanya. Halo guys, vlognya Husnul. Kita lihat. Itu pakai Kamar. Wah. Kedua. Kalau misalnya dia itu dibutuhkan hanya saat orang perlu aja, tapi di saat orang sudah tidak membutuhkan, dia itu dibuang, dimakan atau apa. Jadi pada saat mulai menanam sampai menjelang panen itu dia sangat membutuhkan banget peran dia di dalam sawah itu. Beberapa rekenan hasil kewajiban Gagasan bisa diungkapkan oleh tubuh gitu. Jadi tari kontemporer itu dia tidak mementingkan bentuk-bentuk yang formalistik itu. Bentuk-bentuk yang formalistik itu seperti pola lantai, kostum yang berwarna itu, terus dan pendukung lain. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana aksentuasi isu yang akan kita angkat bisa tersampaikan gitu dengan kekiniannya. Nah, jadi tari kontemporer itu bukan bentuk, ya, bukan bentuk, tapi tari kontemporer itu konsep kekinian itu. Jadi bentuk itu apa saja boleh, karena di tari kontemporer itu sudah sering diwacanakan orang kreativitas yang sebebas-bebasnya tanpa ada ikatan apa-apa gitu. Tapi tetap kita sebagai orang timur harus memegang 3 unsur gitu: etika, estetika, dan logika gitu loh. Kalau yang etika itu kalau estetika itu sudah pasti berhubungan dengan art ya, dengan artistik, dengan produk keseniannya. Kemudian etikanya, kalau etika sudah pasti berhubungan dengan nilai-nilai semuanya. Nah,
nilai-nilai itu ya, misalnya kalau kita pertunjukan di sini ditonton oleh masyarakat kampung, terus kita hanya pakai BH aja misalnya gitu ya. Itu kalau dari segi etikanya kan kurang. Tapi kalau misalnya kita pertunjukan di gedung pertunjukan seperti gedung kesenian Jakarta atau di gedung pertunjukan ISBI Bandung, itu sah gitu loh menurut etikanya gitu. Nah, itu etikanya. Kemudian logika. Kalau yang logika itu kan daya intelektual, daya pikir kita. Pantas nggak sih gitu? Cocok nggak sih gitu? Atau misalnya apakah kita dalam menggarap sebuah karya tari itu, misalnya seperti speaker ini, terus kemudian speaker ini kita berdiri menari di atas ini gitu, kira-kira pantas nggak sih gitu? Logikanya kita kan gitu. Apakah ini akan membahayakan kita atau tidak gitu? Apakah speaker ini kuat untuk diinjak untuk menari atau enggak? Nah, itulah logika. Jadi pada intinya tari kontemporer itu adalah ekspresi kegelisahan kita pada saat sekarang ini gitu. Nah, nantinya apa yang kita bikin sekarang itu belum tentu kontemporer lagi gitu. Kalau temporer itu kan sementara ya, pada saat ini gitu loh. Nah, makanya tari kontemporer itu adalah ungkapan kegelisahan dari si seniman itu sendiri. Terus dan tari kontemporer ini munculnya itu dari kegelisahan si seniman itu loh gitu. Nah, munculnya itu disebutlah salah seorang penari balet klasik dunia, itu penari kelas 1 balet klasik dunia itu namanya Isadora Duncan itu loh gitu. Nah, Isadora Duncan itu penari balet kelas 1 tahun berapa ya? Belum lahir mungkin orang tua kita gitu ya. Tahun 50-an gitulah gitu ya. Nah, pada saat itu si Isadora Duncan ini karena sudah populernya mendunia sebagai penari balet klasik itu orang Jerman, terus kemudian karena dia cerdas, dia punya daya kritis, dia punya intelektual sebagai penari, akhirnya muncullah kegelisahannya melihat lingkungannya. Nah, melihat gembel-gembel kulit hitam di trotoar, melihat pedagang-pedagang kaki lima gitu. Nah, disitulah muncul empatinya. Tapi karena dia itu sebagai penari balet klasik, terus bagaimana dia bisa untuk mengungkapkan persoalan itu loh gitu. Karena kalau yang balet itu kan sudah tahu semua kita. Paling-paling karyanya seperti swan like ya, terbang, muter gitu. Flag point, loncat, paling-paling cuman segitu gitu. Karena di balet itu punya standar-standar yang baku, tidak bisa dilanggar. Sama lah kayak di Jawa ya. Kalau yang tari klasik itu kan kalau ini ya ini gitu loh, tidak bisa diginiin gitu. Nah, akhirnya dia terjadilah pemberontakan batin dia. Akhirnya dia bikin karya, keluarlah dari balet, dari etika dan estetika balet gitu loh. Nah, itulah didobraknya, digarapnya lah sebuah karya tari tentang persoalan lingkungan gitu loh. Nah, tapi teknik-teknik baletnya tetap ada situ gitu loh. Bagaimana teknik meloncat, teknik guling, tapi semuanya itu sudah ekspresi dari